Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Nasyifa dengan NIM 2303-229. Saya ingin menjelaskan tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperjuangkan kepentingan individu maupun kelompok agar memperoleh hak, perlindungan, serta kebijakan yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, advokasi sering dikaitkan dengan upaya menyampaikan aspirasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, advokasi bukan hanya sekedar menyampaikan keluhan, tetapi juga melibatkan pengumpulan informasi, penyusunan strategi, komunikasi yang efektif, hingga membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam bidang agribisnis, advokasi memiliki peranan yang sangat penting karena sektor pertanian sering menghadapi berbagai persoalan seperti harga hasil panen yang tidak stabil, keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya kualitas infrastruktur pertanian, hingga perubahan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kesejahteraan petani. Menurut Peterson, advokasi merupakan proses untuk memengaruhi kebijakan publik serta alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sementara itu, World Bank menjelaskan bahwa advokasi adalah suatu tindakan yang bertujuan memengaruhi kebijakan dan praktik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam konteks agribisnis, advokasi menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan petani agar memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan. Dalam agribisnis terdapat beberapa jenis advokasi, yaitu advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Advokasi kebijakan bertujuan memengaruhi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian. Advokasi pasar berupaya menciptakan sistem pemasaran yang adil, sehingga petani memperoleh harga yang layak. Advokasi hak memperjuangkan hak petani dan pekerja pertanian. Advokasi keberlanjutan mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan, sedangkan advokasi konsumen bertujuan melindungi masyarakat agar memperoleh produk pertanian yang aman dan berkualitas. Advokasi memiliki peranan penting bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai subsidi pupuk, pembangunan irigasi, bantuan modal, maupun perlindungan harga. Bagi pelaku usaha agribisnis, advokasi membantu menciptakan regulasi perdagangan yang mendukung daya saing usaha. Pemerintah juga memperoleh masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Baik studi kasusnya, sebuah desa yang mayoritas penduduknya merupakan petani cabai mengalami panen raya secara bersamaan. Harga cabai yang sebelumnya mencapai 40.000 per kilogram turun drastis menjadi sekitar 7.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan lebih rendah daripada biaya produksi, sehingga banyak petani mengalami kerugian. Sebagian petani memilih tidak memanen hasilnya karena biaya panen lebih besar daripada nilai jual cabai. Sementara itu, harga cabai di tingkat konsumen tidak turun secara signifikan, sehingga terlihat adanya ketimpangan dalam rantai pemasaran. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data mengenai biaya produksi, jumlah panen, harga jual di tingkat petani, dan harga di pasar sebagai dasar advokasi. Mereka mengadakan musyawarah bersama pemerintah desa, penyuluhan pertanian, dan dinas pertanian untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kelompok tani mengusulkan pembangunan cold store, pembentukan koperasi pemasaran, kerjasama dan industri pengolahan cabai, serta penyediaan informasi harga yang transparan. Langkah tersebut merupakan contoh advokasi kebijakan sekaligus advokasi pasar karena bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah dan menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, melainkan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan solusi, komunikasi, dan dengan pemangku kepentingan, hingga mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen.
Sekian, terima kasih. Baik, studi kasusnya, sebuah desa yang mayoritas penduduknya merupakan petani cabai mengalami panen raya secara bersamaan. Harga cabai yang sebelumnya mencapai 40.000 per kilogram turun drastis menjadi sekitar 7.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan lebih rendah daripada biaya produksi, sehingga banyak petani mengalami kerugian. Sebagian petani memilih tidak memanen hasilnya karena biaya panen lebih besar daripada nilai jual cabai. Sementara itu, harga cabai di tingkat konsumen tidak turun secara signifikan, sehingga terlihat adanya ketimpangan dalam rantai pemasaran. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data mengenai biaya produksi, jumlah panen, harga jual di tingkat petani, dan harga di pasar sebagai dasar advokasi. Mereka mengadakan musyawarah bersama pemerintah desa, penyuluhan pertanian, dan dinas pertanian untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kelompok tani mengusulkan pembangunan cold store, pembentukan koperasi pemasaran, kerjasama dan industri pengolahan cabai, serta penyediaan informasi harga yang transparan. Langkah tersebut merupakan contoh advokasi kebijakan sekaligus advokasi pasar karena bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah dan menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, melainkan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan solusi, komunikasi, dan dengan pemangku kepentingan, hingga mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Sekian, terima kasih. Baik, studi kasusnya, sebuah desa yang mayoritas penduduknya merupakan petani cabai mengalami panen raya secara bersamaan. Harga cabai yang sebelumnya mencapai 40.000 per kilogram turun drastis menjadi sekitar 7.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan lebih rendah daripada biaya produksi, sehingga banyak petani mengalami kerugian. Sebagian petani memilih tidak memanen hasilnya karena biaya panen lebih besar daripada nilai jual cabai. Sementara itu, harga cabai di tingkat konsumen tidak turun secara signifikan, sehingga terlihat adanya ketimpangan dalam rantai pemasaran. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data mengenai biaya produksi, jumlah panen, harga jual di tingkat petani, dan harga di pasar sebagai dasar advokasi. Mereka mengadakan musyawarah bersama pemerintah desa, penyuluhan pertanian, dan dinas pertanian untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kelompok tani mengusulkan pembangunan cold store, pembentukan koperasi pemasaran, kerjasama dan industri pengolahan cabai, serta penyediaan informasi harga yang transparan. Langkah tersebut merupakan contoh advokasi kebijakan sekaligus advokasi pasar karena bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah dan menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, melainkan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan solusi, komunikasi, dan dengan pemangku kepentingan, hingga mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Sekian, terima kasih. Baik, studi kasusnya, sebuah desa yang mayoritas penduduknya merupakan petani cabai mengalami panen raya secara bersamaan. Harga cabai yang sebelumnya mencapai 40.000 per kilogram turun drastis menjadi sekitar 7.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan lebih rendah daripada biaya produksi, sehingga banyak petani mengalami kerugian. Sebagian petani memilih tidak memanen hasilnya karena biaya panen lebih besar daripada nilai jual cabai. Sementara itu, harga cabai di tingkat konsumen tidak turun secara signifikan, sehingga terlihat adanya ketimpangan dalam rantai pemasaran. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data mengenai biaya produksi, jumlah panen, harga jual di tingkat petani, dan harga di pasar sebagai dasar advokasi. Mereka mengadakan musyawarah bersama pemerintah desa, penyuluhan pertanian, dan dinas pertanian untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi.
Kelompok tani mengusulkan pembangunan cold store, pembentukan koperasi pemasaran, kerjasama dan industri pengolahan cabai, serta penyediaan informasi harga yang transparan. Langkah tersebut merupakan contoh advokasi kebijakan sekaligus advokasi pasar karena bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah dan menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, melainkan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan solusi, komunikasi, dan dengan pemangku kepentingan, hingga mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Sekian, terima kasih. Baik studi kasusnya, sebuah desa yang mayoritas penduduknya merupakan petani cabai mengalami panen raya secara bersamaan. Harga cabai yang sebelumnya mencapai 40.000 per kilogram turun drastis menjadi sekitar 7.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan lebih rendah daripada biaya produksi, sehingga banyak petani mengalami kerugian. Sebagian petani memilih tidak memanen hasilnya karena biaya panen lebih besar daripada nilai jual cabai. Sementara itu, harga cabai di tingkat konsumen tidak turun secara signifikan, sehingga terlihat adanya ketimpangan dalam rantai pemasaran. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data mengenai biaya produksi, jumlah panen, harga jual di tingkat petani, dan harga di pasar sebagai dasar advokasi. Mereka mengadakan musyawarah bersama pemerintah desa, penyuluhan pertanian, dan dinas pertanian untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kelompok tani mengusulkan pembangunan cold store, pembentukan koperasi pemasaran, kerjasama dan industri pengolahan cabai, serta penyediaan informasi harga yang transparan. Langkah tersebut merupakan contoh advokasi kebijakan sekaligus advokasi pasar karena bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah dan menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, melainkan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan solusi, komunikasi, dan dengan pemangku kepentingan, hingga mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Sekian, terima kasih. Baik studi kasusnya, sebuah desa yang mayoritas penduduknya merupakan petani cabai mengalami panen raya secara bersamaan. Harga cabai yang sebelumnya mencapai 40.000 per kilogram turun drastis menjadi sekitar 7.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan lebih rendah daripada biaya produksi, sehingga banyak petani mengalami kerugian. Sebagian petani memilih tidak memanen hasilnya karena biaya panen lebih besar daripada nilai jual cabai. Sementara itu, harga cabai di tingkat konsumen tidak turun secara signifikan, sehingga terlihat adanya ketimpangan dalam rantai pemasaran. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data mengenai biaya produksi, jumlah panen, harga jual di tingkat petani, dan harga di pasar sebagai dasar advokasi. Mereka mengadakan musyawarah bersama pemerintah desa, penyuluhan pertanian, dan dinas pertanian untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kelompok tani mengusulkan pembangunan cold store, pembentukan koperasi pemasaran, kerjasama dan industri pengolahan cabai, serta penyediaan informasi harga yang transparan. Langkah tersebut merupakan contoh advokasi kebijakan sekaligus advokasi pasar karena bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah dan menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, melainkan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan solusi, komunikasi, dan dengan pemangku kepentingan, hingga mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Sekian, terima kasih. Baik studi kasusnya, sebuah desa yang mayoritas penduduknya merupakan petani cabai mengalami panen raya secara bersamaan. Harga cabai yang sebelumnya mencapai 40.000 per kilogram turun drastis menjadi sekitar 7.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan lebih rendah daripada biaya produksi, sehingga banyak petani mengalami kerugian. Sebagian petani memilih tidak memanen hasilnya karena biaya panen lebih besar daripada nilai
nilai jual cabai. Sementara itu, harga cabai di tingkat konsumen tidak turun secara signifikan sehingga terlihat adanya ketimpangan dalam rantai pemasaran. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data mengenai biaya produksi, jumlah panen, harga jual di tingkat petani, dan harga di pasar sebagai dasar advokasi. Mereka mengadakan musyawarah bersama pemerintah desa, penyuluhan pertanian, dan dinas pertanian untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kelompok tani mengusulkan pembangunan cold store, pembentukan koperasi pemasaran, kerjasama dan industri pengolahan cabai, serta penyediaan informasi harga yang transparan. Langkah tersebut merupakan contoh advokasi kebijakan sekaligus advokasi pasar karena bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah dan menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, melainkan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan solusi, komunikasi, dan dengan pemangku kepentingan, hingga mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Sekian, terima kasih. Baik studi kasusnya, sebuah desa yang mayoritas penduduknya merupakan petani cabai mengalami panen raya secara bersamaan. Harga cabai yang sebelumnya mencapai 40.000 per kilogram turun drastis menjadi sekitar 7.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan lebih rendah daripada biaya produksi, sehingga banyak petani mengalami kerugian. Sebagian petani memilih tidak memanen hasilnya karena biaya panen lebih besar daripada nilai jual cabai. Sementara itu, harga cabai di tingkat konsumen tidak turun secara signifikan sehingga terlihat adanya ketimpangan dalam rantai pemasaran. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data mengenai biaya produksi, jumlah panen, harga jual di tingkat petani, dan harga di pasar sebagai dasar advokasi. Mereka mengadakan musyawarah bersama pemerintah desa, penyuluhan pertanian, dan dinas pertanian untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kelompok tani mengusulkan pembangunan cold store, pembentukan koperasi pemasaran, kerjasama dan industri pengolahan cabai, serta penyediaan informasi harga yang transparan. Langkah tersebut merupakan contoh advokasi kebijakan sekaligus advokasi pasar karena bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah dan menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, melainkan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan solusi, komunikasi, dan dengan pemangku kepentingan, hingga mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Sekian, terima kasih. Baik studi kasusnya, sebuah desa yang mayoritas penduduknya merupakan petani cabai mengalami panen raya secara bersamaan. Harga cabai yang sebelumnya mencapai 40.000 per kilogram turun drastis menjadi sekitar 7.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan lebih rendah daripada biaya produksi, sehingga banyak petani mengalami kerugian. Sebagian petani memilih tidak memanen hasilnya karena biaya panen lebih besar daripada nilai jual cabai. Sementara itu, harga cabai di tingkat konsumen tidak turun secara signifikan sehingga terlihat adanya ketimpangan dalam rantai pemasaran. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data mengenai biaya produksi, jumlah panen, harga jual di tingkat petani, dan harga di pasar sebagai dasar advokasi. Mereka mengadakan musyawarah bersama pemerintah desa, penyuluhan pertanian, dan dinas pertanian untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kelompok tani mengusulkan pembangunan cold store, pembentukan koperasi pemasaran, kerjasama dan industri pengolahan cabai, serta penyediaan informasi harga yang transparan. Langkah tersebut merupakan contoh advokasi kebijakan sekaligus advokasi pasar karena bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah dan menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, melainkan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan solusi, komunikasi, dan dengan pemangku kepentingan, hingga mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Nasyifa dengan NIM 2303 229. Saya ingin menjelaskan tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperjuangkan kepentingan individu maupun kelompok agar memperoleh hak, perlindungan, serta kebijakan yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, advokasi sering dikaitkan dengan upaya menyampaikan aspirasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, advokasi bukan hanya sekedar menyampaikan keluhan, tetapi juga melibatkan pengumpulan informasi, penyusunan strategi, komunikasi yang efektif, hingga membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam bidang agribisnis, advokasi memiliki peranan yang sangat penting karena sektor pertanian sering menghadapi berbagai persoalan seperti harga hasil panen yang tidak stabil, keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya kualitas infrastruktur pertanian, hingga perubahan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kesejahteraan petani. Menurut Peterson, advokasi merupakan proses untuk memengaruhi kebijakan publik serta alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sementara itu, World Bank menjelaskan bahwa advokasi adalah suatu tindakan yang bertujuan memengaruhi kebijakan dan praktik baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam konteks agribisnis, advokasi menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan petani agar memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan. Dalam agribisnis terdapat beberapa jenis advokasi, yaitu advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Advokasi kebijakan bertujuan memengaruhi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian. Advokasi pasar berupaya menciptakan sistem pemasaran yang adil, sehingga petani memperoleh harga yang layak. Advokasi hak memperjuangkan hak petani dan pekerja pertanian. Advokasi keberlanjutan mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan, sedangkan advokasi konsumen bertujuan melindungi masyarakat agar memperoleh produk pertanian yang aman dan berkualitas. Advokasi memiliki peranan penting bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai subsidi pupuk, pembangunan irigasi, bantuan modal, maupun perlindungan harga. Bagi pelaku usaha agribisnis, advokasi membantu menciptakan regulasi perdagangan yang mendukung daya saing usaha. Pemerintah juga memperoleh masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Nasyifa dengan NIM 2303 229. Saya ingin menjelaskan tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperjuangkan kepentingan individu maupun kelompok agar memperoleh hak, perlindungan, serta kebijakan yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, advokasi sering dikaitkan dengan upaya menyampaikan aspirasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, advokasi bukan hanya sekedar menyampaikan keluhan, tetapi juga melibatkan pengumpulan informasi, penyusunan strategi, komunikasi yang efektif, hingga membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam bidang agribisnis, advokasi memiliki peranan yang sangat penting karena sektor pertanian sering menghadapi berbagai persoalan seperti harga hasil panen yang tidak stabil, keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya kualitas infrastruktur pertanian, hingga perubahan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kesejahteraan petani. Menurut Peterson, advokasi merupakan proses untuk memengaruhi kebijakan publik serta alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sementara itu, World Bank menjelaskan bahwa advokasi adalah suatu tindakan yang bertujuan memengaruhi kebijakan dan praktik baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Dalam konteks agribisnis, advokasi menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan petani agar memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan. Dalam agribisnis terdapat beberapa jenis advokasi, yaitu advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Advokasi kebijakan bertujuan memengaruhi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian. Advokasi pasar berupaya menciptakan sistem pemasaran yang adil, sehingga petani memperoleh harga yang layak. Advokasi hak memperjuangkan hak petani dan pekerja pertanian. Advokasi keberlanjutan mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan, sedangkan advokasi konsumen bertujuan melindungi masyarakat agar memperoleh produk pertanian yang aman dan berkualitas. Advokasi memiliki peranan penting bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai subsidi pupuk, pembangunan irigasi, bantuan modal, maupun perlindungan harga. Bagi pelaku usaha agribisnis, advokasi membantu menciptakan regulasi perdagangan yang mendukung daya saing usaha. Pemerintah juga memperoleh masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Nasyifa dengan NIM 2303 229. Saya ingin menjelaskan tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperjuangkan kepentingan individu maupun kelompok agar memperoleh hak, perlindungan, serta kebijakan yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, advokasi sering dikaitkan dengan upaya menyampaikan aspirasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, advokasi bukan hanya sekedar menyampaikan keluhan, tetapi juga melibatkan pengumpulan informasi, penyusunan strategi, komunikasi yang efektif, hingga membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam bidang agribisnis, advokasi memiliki peranan yang sangat penting karena sektor pertanian sering menghadapi berbagai persoalan seperti harga hasil panen yang tidak stabil, keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya kualitas infrastruktur pertanian, hingga perubahan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kesejahteraan petani. Menurut Peterson, advokasi merupakan proses untuk memengaruhi kebijakan publik serta alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sementara itu, World Bank menjelaskan bahwa advokasi adalah suatu tindakan yang bertujuan memengaruhi kebijakan dan praktik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam konteks agribisnis, advokasi menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan petani agar memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan. Dalam agribisnis terdapat beberapa jenis advokasi, yaitu advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Advokasi kebijakan bertujuan memengaruhi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian. Advokasi pasar berupaya menciptakan sistem pemasaran yang adil, sehingga petani memperoleh harga yang layak. Advokasi hak memperjuangkan hak petani dan pekerja pertanian. Advokasi keberlanjutan mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan, sedangkan advokasi konsumen bertujuan melindungi masyarakat agar memperoleh produk pertanian yang aman dan berkualitas. Advokasi memiliki peranan penting bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai subsidi pupuk, pembangunan irigasi, bantuan modal, maupun perlindungan harga. Bagi pelaku usaha agribisnis, advokasi membantu menciptakan regulasi perdagangan yang mendukung daya saing usaha. Pemerintah juga memperoleh masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Nasyifa dengan NIM 2303 229. Saya ingin menjelaskan tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperjuangkan kepentingan individu maupun kelompok agar
memperoleh hak, perlindungan, serta kebijakan yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, advokasi sering dikaitkan dengan upaya menyampaikan aspirasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, advokasi bukan hanya sekedar menyampaikan keluhan, tetapi juga melibatkan pengumpulan informasi, penyusunan strategi, komunikasi yang efektif, hingga membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam bidang agribisnis, advokasi memiliki peranan yang sangat penting karena sektor pertanian sering menghadapi berbagai persoalan seperti harga hasil panen yang tidak stabil, keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya kualitas infrastruktur pertanian, hingga perubahan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kesejahteraan petani. Menurut Peterson, advokasi merupakan proses untuk memengaruhi kebijakan publik serta alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sementara itu, World Bank menjelaskan bahwa advokasi adalah suatu tindakan yang bertujuan memengaruhi kebijakan dan praktik baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam konteks agribisnis, advokasi menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan petani agar memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan. Dalam agribisnis terdapat beberapa jenis advokasi, yaitu advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Advokasi kebijakan bertujuan memengaruhi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian. Advokasi pasar berupaya menciptakan sistem pemasaran yang adil, sehingga petani memperoleh harga yang layak. Advokasi hak memperjuangkan hak petani dan pekerja pertanian. Advokasi keberlanjutan mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan, sedangkan advokasi konsumen bertujuan melindungi masyarakat agar memperoleh produk pertanian yang aman dan berkualitas. Advokasi memiliki peranan penting bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai subsidi pupuk, pembangunan irigasi, bantuan modal, maupun perlindungan harga. Bagi pelaku usaha agribisnis, advokasi membantu menciptakan regulasi perdagangan yang mendukung daya saing usaha. Pemerintah juga memperoleh masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Nasifah dengan NIM 2303229. Saya ingin menjelaskan tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperjuangkan kepentingan individu maupun kelompok agar memperoleh hak, perlindungan, serta kebijakan yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, advokasi sering dikaitkan dengan upaya menyampaikan aspirasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, advokasi bukan hanya sekedar menyampaikan keluhan, tetapi juga melibatkan pengumpulan informasi, penyusunan strategi, komunikasi yang efektif, hingga membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam bidang agribisnis, advokasi memiliki peranan yang sangat penting karena sektor pertanian sering menghadapi berbagai persoalan seperti harga hasil panen yang tidak stabil, keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya kualitas infrastruktur pertanian, hingga perubahan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kesejahteraan petani. Menurut Peterson, advokasi merupakan proses untuk memengaruhi kebijakan publik serta alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sementara itu, World Bank menjelaskan bahwa advokasi adalah suatu tindakan yang bertujuan memengaruhi kebijakan dan praktik baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam konteks agribisnis, advokasi menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan petani agar memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan. Dalam agribisnis terdapat beberapa jenis advokasi, yaitu advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Advokasi kebijakan bertujuan memengaruhi pemerintah
dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian. Advokasi pasar berupaya menciptakan sistem pemasaran yang adil, sehingga petani memperoleh harga yang layak. Advokasi hak memperjuangkan hak petani dan pekerja pertanian. Advokasi keberlanjutan mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan, sedangkan advokasi konsumen bertujuan melindungi masyarakat agar memperoleh produk pertanian yang aman dan berkualitas. Advokasi memiliki peranan penting bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai subsidi pupuk, pembangunan irigasi, bantuan modal, maupun perlindungan harga. Bagi pelaku usaha agribisnis, advokasi membantu menciptakan regulasi perdagangan yang mendukung daya saing usaha. Pemerintah juga memperoleh masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Nasyifa dengan NIM 2303-229. Saya ingin menjelaskan tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperjuangkan kepentingan individu maupun kelompok agar memperoleh hak, perlindungan, serta kebijakan yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, advokasi sering dikaitkan dengan upaya menyampaikan aspirasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, advokasi bukan hanya sekedar menyampaikan keluhan, tetapi juga melibatkan pengumpulan informasi, penyusunan strategi, komunikasi yang efektif, hingga membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam bidang agribisnis, advokasi memiliki peranan yang sangat penting karena sektor pertanian sering menghadapi berbagai persoalan seperti harga hasil panen yang tidak stabil, keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya kualitas infrastruktur pertanian, hingga perubahan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kesejahteraan petani. Menurut Peterson, advokasi merupakan proses untuk memengaruhi kebijakan publik serta alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sementara itu, World Bank menjelaskan bahwa advokasi adalah suatu tindakan yang bertujuan memengaruhi kebijakan dan praktik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam konteks agribisnis, advokasi menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan petani agar memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan. Dalam agribisnis terdapat beberapa jenis advokasi, yaitu advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Advokasi kebijakan bertujuan memengaruhi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian. Advokasi pasar berupaya menciptakan sistem pemasaran yang adil, sehingga petani memperoleh harga yang layak. Advokasi hak memperjuangkan hak petani dan pekerja pertanian. Advokasi keberlanjutan mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan, sedangkan advokasi konsumen bertujuan melindungi masyarakat agar memperoleh produk pertanian yang aman dan berkualitas. Advokasi memiliki peranan penting bagi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai subsidi pupuk, pembangunan irigasi, bantuan modal, maupun perlindungan harga. Bagi pelaku usaha agribisnis, advokasi membantu menciptakan regulasi perdagangan yang mendukung daya saing usaha. Pemerintah juga memperoleh masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.